Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita semua mendengarkan mengenai Tuhan sebagai roti hidup. Siapa yang makan roti itu akan mengalami keselamatan. Hari Minggu yang kemarin kita bisa melihat di sana hari Minggu panggilan, temanya mengenai Tuhan sebagai gembala yang baik. Nah, hari ini kita mendengarkan selain Tuhan menjadi roti hidup, gembala yang baik, Dia menjelaskan tentang kepada kita bahwa Dia adalah pintu itu. Pintu tempat di mana domba keluar dan masuk. Kalau domba keluar dan masuk, di sana mau diungkapkan bahwa kalau pada saat masuk dia bisa mengalami keselamatan, pada saat dia keluar melalui pintu itu, dia bisa merasakan bagaimana kebebasan dan bagaimana dia mendapatkan kasih karunia. Kenapa? Karena bisa makan. Di sana mau diungkapkan hanya melalui pintu itu. Berarti kita bisa merasakan pewahyuan Tuhan tentang dirinya untuk kita. Kita mengaku diri sebagai domba-dombanya. Kalau mengaku sebagai domba-dombanya, kita harus dikeluarkan oleh gembala itu melalui pintu yang tersedia di kandang itu. Dan karena pintunya adalah Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya kebebasan, dan kita akan juga pada saat masuk, kita akan mengalami keselamatan, keamanan. Berarti yang mau diungkapkan, sudahkah kita sebagai domba merasakan kasih Tuhan itu yang demikian hebat? Apakah kita sudah bisa merasakan itu? Nah, Tuhan menginginkan supaya kita mendapatkan kebaikan sebetulnya. Pilihan domba adalah binatang yang lemah sebetulnya. Karena banyak mangsa, banyak yang memangsa dia. Ya, banyak predator yang memangsa dia. Antara lain serigala atau hewan-hewan yang lain di tempat yang sungguh-sungguh istilahnya bisa dikatakan bahaya juga, karena padang rumput yang luas, tidak ada tembok. Tetapi gembala menunjukkan pintu untuk keselamatan bagi sang domba. Nah, sekarang bagi diri kita secara pribadi, kita sudah mengenal siapa gembala itu. Kita juga mengenal jalan keluar, pintunya. Kalau demikian, mau apa lagi?
kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Maka kita perlu mengenali lebih akrab lagi, lebih dekat lagi Sang Gembala, dan sekaligus pintu itu harus kita dekati terus-menerus supaya kita kenal. Kalau kita mau mengalami, mau istilahnya mendapatkan suatu pembebasan atau istilahnya itu suatu semacam penyaluran supaya kita bisa merasakan kenyamanan, kebaikan, keamanan, segala macam, maka kita harus kenal pintu itu supaya kita jangan salah masuk. Karena kalau kita melihat pintu yang mirip mungkin, kita bisa salah masuk dan masuk ke tempat yang mungkin tidak membuat kita aman. Karena dikatakan sebelum dia datang perampok dan pencuri. Perampok dan pencuri pun itu bisa menipu sang domba supaya domba masuk di dalam jebakannya. Berarti tampak bahwa di luar sana domba dipakai untuk mengenyangkan pencuri dan perampok itu. Ibu, bapak, saudara, kasih. Maka di sini gereja sadar bahwa gereja mau untuk membawa jemaatnya menuju keselamatan. Bukan untuk domba umat itu disalahgunakan oleh gereja. Tidak. Gereja tidak mau melakukan itu. Tapi gereja mau sebagai salah satu biduk, salah satu kawanan, salah satu tempat di mana domba bisa tinggal. Dan kita tahu untuk mencapai keselamatan itu, kita melalui sang pintu di dalam gereja itu, yakni Tuhan sendiri. Karena gereja dan Kristus tidak bisa dipisahkan. Maka orang mau untuk masuk menjadi anggota gereja, dia harus percaya dulu kepada Kristus, sang pintu itu. Tetapi kalau gereja dalam arti ini, kita bisa melihat bahwa kita domba sebagai kawanan harus kenal satu sama lain. Selain itu juga tahu siapa sang gembala yang menuntun kita. Ibu, bapak, saudara, saudara kasih. Maka jangan sampai kita itu tertipu dengan ulah pencuri dan perampok yang ingin memanfaatkan domba. Tuhan tidak pernah memanfaatkan. Justru Tuhan ingin mau menyelamatkan. Karena Tuhan tahu bahwa di luar sana masih banyak pemangsa yang mau menggunakan domba untuk mengenyangkan dirinya. Maka kita sebagai domba harus tahu persis, harus mengakrabi siapa yang menuntun kita. Nah, dengan demikian kita sebetulnya masa Paskah ini mau diajak oleh Tuhan. Sanggupkah kita semakin lama semakin akrab dengan Tuhan? Apakah semakin lama dalam mengakrabi Tuhan itu kita juga menghidupi Tuhan? Tidak sekedar mengikuti dari belakang, tetapi juga tahu kemana arah yang mau dituju oleh Sang Gembala itu. Sehingga kita bisa menyiapkan diri sedemikian rupa supaya pada saat kita dituntun oleh gembala itu dengan mengikuti dari belakang, kita tetap kuat. Ini sebetulnya yang mau diharapkan. Selama masa Paskah ini, kita harus menyiapkan diri dan sekaligus mengenali sang pemimpin kita, yakni Tuhan sendiri, dan kita dekat dengannya supaya tidak tertipu dengan tipu daya yang ada di dunia ini. Selamat merenungkan.